Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil hasanati Muhammadin wa anjadna min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil ilmi wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di hari yang mubarakah, yang telah memilih kita pada hari ini, pada siang hari ini sebagai para tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa semulia-mulia tamu, tidak ada tamu yang lebih mulia di langit dan di muka bumi selain tamunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Innama a'zamun ni'mah al-qurub min Nabi Muhammad wa a'zamul musibah al-bu'd min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Ketahuilah bahwa nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah dekatnya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi, dan ketahuilah bahwa musibah yang terbesar adalah jauhnya seorang hamba dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, yang dengannya termuliakanlah kita sebagai tamunya Rasulullah, termuliakanlah pakaian yang kita gunakan untuk melangkah menuju majlis Rasulullah, termuliakanlah sandal yang kita gunakan untuk melangkah ke majlis Nabi Muhammad, termuliakanlah debu yang kita injak menuju majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Pada hari ini kita terpilih sebagai tamunya Rasulullah dan juga sebagai orang-orang yang terpilih untuk mencintai, untuk masih mengingat daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud al-Abbas rahimahullah. Alhamdulillah, insyaallah kita ingin meringkas sedikit daripada manaqib beliau, daripada kemuliaan beliau, daripada nasab beliau. Al-Bagir mohon pada hadirin agar sedikit bersabar. Tidaklah setiap detik daripada duduknya kita di majlis ini terkecuali diperhitungkan sebagai al-mahbub indallah wal muhib inda Nabi Muhammad wal muhib inda Sayyidil Habib Umar bin Hud al-Abbas. Nasab dan silsilah beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud bin Ali sahibul Mashhad bin Hasan bin Abdullah bin Hussein bin Umar sahibul Ras Al-Abbas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Sagaf bin Muhammad Maulad Jawilah bin Ali Al-Ghayur Ibn Imam Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Khala Gadan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nabi bin Muhammad Al-Nabi bin Ali Al-Waidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zain Al-Abidin bin Imam Hussein Siddiq Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Beliau lahir pada tahun 1897 Masehi di kota Hurairah Hadramaut Yaman. Dibesarkan di lingkungan Alawiyyin yang masih dalam masa keemasan, di mana para kaum salihin serta ulama al-amilin yang arif dan para wali masih mudah untuk ditemui. Sebagian salafus saleh menggambarkan zaman tersebut dengan mengatakan tumbuhnya para wali bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Ayah beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Abbas, seorang saleh yang selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun menjadi pengurus masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berlokasi di Hadramaut. Sedangkan ibu beliau bernama Syarifah Nur binti Hasan Al-Abbas, seorang wanita salihah, saudari kandung Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas. Beliau yaitu Al-Habib Umar bin Hud dilahirkan atas bisyarah dari Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas terhadap ibunya yaitu Syarifah Nur binti Hasan Al-Abbas yang pada saat itu sedang hamil. Al-Habib Ahmad bin Hasan berkata, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan, serta akan banyak orang yang datang untuk bertawassul dan bertabarruk kepadanya. Anak laki-laki tersebut hendaknya diberi nama Umar sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar, yang pada saat itu meninggal dunia ketika sedang bersama ayahnya di Indonesia. Ketika masih kecil, beliau diasuh oleh kakaknya yang bernama Habib Salim bin Muhammad Al-Abbas. Beliau membantu kakaknya bekerja di kebun kurma untuk meringankan beban keluarganya. Setelah ibunya wafat,
beliau mendapat surat dari ayahnya untuk segera datang ke Indonesia. Surat tersebut beliau terima pada malam hari, maka pada keesokan harinya beliau segera berangkat ke Indonesia. Usia beliau pada waktu itu kurang lebih 15 tahun. Ketika masih di Hurairah, beliau mempelajari berbagai macam ilmu, antara lain fikih, nahwu, tauhid, usul, tafsir, tasawuf, dan lainnya. Lalu meneruskannya di Indonesia. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, Wal-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatri, Wal-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Wal-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas Al-Zabidi, Wal-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas Al-Hawi, Wal-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Wal-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, Wal-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Wal-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habishi, serta para habaib lainnya. Diriwayatkan bahwa beliau sering melakukan perjalanan dari Jakarta menuju tempat Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor dengan menggunakan sepeda. Jarak yang demikian jauh tidak menurunkan semangat beliau untuk mencari ilmu dan bertabaruk. Serta zikir-zikir lainnya yang kemudian beliau bagikan secara gratis kepada kaum muslimin dan muslimat untuk diamalkan. Diriwayatkan bahwa dalam salah satu peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Umar pernah mengorbankan 1.600 ekor kambing dan 2 ekor sapi serta 25 ton beras. Pengorbanan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang Islam yang kaya di Indonesia ini untuk mengagungkan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dijadikannya kita sebagai umat yang paling mulia, yakni umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mubarak Alaihi wa Alaihi. Mengenai ibadah beliau, salah satu pembantu beliau mengatakan bahwa beliau senantiasa melakukan salat tahajud dan beribadah pada malam hari mulai pukul 11 malam hingga tiba waktu salatul fajar. Pada suatu waktu, pembantu beliau dikejutkan oleh tangisan yang agak lama dan keras dari kamar beliau. Maka dia segera menghampiri beliau dan menanyakan barangkali beliau sakit. Beliau menjawab, saya telah tertidur hingga terlambat bangun 1 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau terbangun pada pukul 12 malam sehingga lepas waktunya 1 jam beliau menangis sekeras-kerasnya. Hal ini terjadi di mana beliau telah berusia di atas 90 tahun. Kalau di masa usia yang telah demikian tua, beliau begitu disiplinnya menjaga waktunya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terlambat saat yang tanpa beliau sengaja pun beliau menangis dan menyesal. Diriwayatkan bahwa ketika masih kecil, beliau senantiasa membantu untuk mengisi penampungan air guna keperluan ibunya. Di tengah terik panas matahari gurun pasir yang menyengat, beliau bolak-balik dari rumah yang terletak di pegunungan ke tempat pengambilan air dengan jarak yang cukup jauh untuk memenuhi penampungan air tersebut. Penduduk di daerah beliau sering mengatakan tempat air yang berjalan sendiri karena tubuh beliau tidak terlihat dari kejauhan, tertutup oleh besarnya tempat air yang beliau pikul. Ketika beliau telah lanjut usia, beliau tidur di bawah tempat tidur. Ketika ayah beliau telah lanjut usia, beliau tidur di bawah tempat tidur ayahnya, sehingga beliau senantiasa bangun untuk menggendong ayahnya ke kamar mandi atau membantu menyediakan keperluan lainnya pada malam hari. Dan pada siang harinya, beliau berdagang untuk memenuhi keperluan nafkahnya dan orang tuanya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah diundang untuk menghadiri. Kepribadian beliau tersebut menunjukkan adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dipenuhi oleh mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mubarak Alaihi wa Alaihi. Diriwayatkan pula pada tahun 1956 Masehi, beliau telah mendapatkan isyarat untuk pergi ke Baitul Haram, maka Al-Mukarramah. Beliau segera berangkat bersama 11 orang anggota keluarga beliau dengan menggunakan kapal laut. Pada saat di tengah perjalanan, datanglah badai yang dahsyat sehingga kapten kapal segera memerintahkan kepada semua awak kapal agar bersiap siaga terhadap kemungkinan tenggelamnya kapal tersebut. Beliau segera mengajak semua keluarganya untuk masuk ke dalam kamar dan membaca ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Belum selesai pembacaan ratib, badai pun reda. Setelah sampai di kota Makkah pun, beliau senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan, seperti dalam memperoleh izin untuk tinggal, iqamah di Makkah, Mukarramah dan lain-lain. Setelah tinggal di Makkah Al-Mukarramah selama beberapa tahun,
beliau hijrah ke Singapura. Beliau mengontrak sebuah rumah. Setelah memiliki uang yang cukup dari hasil perdagangan, beliau meminta salah seorang temannya untuk mencarikan tanah yang tidak terlalu mahal, karena beliau ingin membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Teman beliau tersebut mengatakan bahwa ada tanah yang murah, namun banyak penghuninya dari golongan jin. Beliau mengatakan sambil berkelakar bahwa manusia lebih berbahaya daripada jin. Dan beliau pun langsung membelinya. Ketika sedang menggali tanah untuk membangun fondasi rumah, ternyata di bagian bawah tanah tersebut terdapat pasir putih yang merupakan salah satu bahan pokok untuk membuat porselin. Harganya sangat tinggi. Dari hasil penjualan pasir putih tersebutlah beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumahnya. Walaupun harga pasir putih tersebut mahal, beliau segera memerintahkan untuk tidak menjualnya lagi setelah rumah beliau selesai dibangun. Kemudian beliau hijrah kembali ke Indonesia dan tinggal di Pasar Minggu Jakarta. Di majelis yang kita sekarang hadir pada siang hari ini, beliau terus berdakwah tanpa lupa untuk bertabaruk kepada para awliya dan salihin, baik yang masih hidup di dunia maupun yang hidup di alam barzakh. Hal ini mengajarkan kita agar senantiasa memiliki sifat sikap tawadhu dan tidak pernah menganggap diri kita telah cukup, sebagaimana telah dikatakan dalam salah satu syairnya Sayyidina Imam Syafi'i. Dalam salah satu syairnya, Imam Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, wahai muda, bersangka baiklah terhadap sesama makhluk, karena sesungguhnya rahasia-rahasia Tuhanmu tersebar pada makhluk-makhluknya. Bergaullah dengan orang-orang saleh, karena teman duduk yang saleh itu seperti penjual bisik. Ia menyebarkan aroma yang harum yang akan menempel di tubuhmu. Duduklah bersama para waliullah, baik yang masih hidup di dunia maupun yang telah meninggal dunia, walaupun hanya sesaat saja, karena hal tersebut lebih utama daripada beribadah selama 70 tahun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, sesungguhnya kau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kau cintai di hari kiamat kelak. Pada hari Rabu, tanggal 28 Rabiul Akhir 1420 Hijriah, yaitu bertepatan 11 Agustus 1999 Masehi, beliau menghadap Yang Maha Kuasa di kediamannya di Condet dan dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kedudukan yang mulia di sisinya dan memberi manfaat yang banyak dari amal-amalnya. Ketahuilah, cepat atau lambat kita akan menyusul dan bertemu dengan beliau. Janganlah kita menangis dan menyesal jika kita dilupakan karena kita melupakan peninggalan-peninggalannya. Pada saat beliau hidup di dunia, kita beramai-ramai bahkan sangat memaksa untuk menemui beliau agar mendapatkan doa dan keberkahan, mengadukan berbagai macam masalah dan musibah yang menimpa kita dan memohon bantuan dengan penuh harap, bersimpuh di hadapan beliau dengan menitikkan air mata. Beliau pun menghibur kita dengan senyum dan canda agar kita terhibur, kemudian mendoakan kita dan kita pulang diliputi dengan rasa tentram dan kegembiraan bersama dengan hajat kita yang terkabul dengan segera maupun yang secara perlahan berkat doa beliau. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjaga kelangsungan syariah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta terhadap Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas adalah dengan menjaga kelangsungan majlis-majlis beliau, nasihat-nasihat beliau, wasiat-wasiat beliau, mencintai dan menghormati keturunan beliau, serta meneladani sifat-sifat yang mulia dari beliau. Demikian riwayat yang sangat singkat dari sekian banyak riwayat Al-Imam Al-Arif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud Al-Attas. Semoga bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan rahmat dan berkah, serta dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa ma kunna illa bitaril amr sahibul bait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.